Tetangga gue yang satu ini adalah vokalis harpis pertama di Indonesia. Namanya muncul di sebuah ajang pencarian bakat X Factor Indonesia. Bahkan dia sempat menjadi finalis di Asia's Got Talent tahun 2017. Dia adalah Angela Julie. Dan tahun ini ada sebuah kejutan darinya, di mana dia menjadi salah satu dari kontestan America's Got Talent season 16. Tapi dia mengalami pengalaman spiritual ketika dia berada di dalam kompetisi tersebut. Inilah cerita dia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Okay, so without further ado, ini such an honor buat dia bisa ada di sini sekarang. Langsung aja the first vocalist harpist in Indonesia, Angela Julie. Halo everybody. Gila, ternyata begini rasanya jadi tetangganya Daniel. Setiap rumah gue tetangga, jauh ya. iya. Tapi setiap tetangga yang datang itu pasti ada ala-ala presentingnya seperti itu tetap gitu. Gue udah sering sih di-present sama lu kayaknya. Oh gitu ya, iya Di sih pas panggung lagi, ya kebanyakan di Surabaya. Ya di nikahan orang. Sekarang Kita di sini. Yo, tapi congratulations by the way for America's Got Talent. thank you. Wow. Right? I know. I'm sure there is a story behind that. Tapi yang gue pengen tahu adalah the story behind the first vocalist harpist in Indonesia. Itu apa itu? Emang benar-benar sebelum lu itu nggak ada sama sekali orang yang bisa main harpa dan nyanyi juga gitu ya? First of all, before I answer that question, gue pengen bilang gue udah lama banget admire seorang Daniel Mananta. Oh my goodness. Okay, I did not expect that coming. I look up to you and Thank kayaknya juga banyak banget yang pasti ngerasa yang sama-sama gue. I love how you care for your family. Ya. Yang waktu itu kita pernah ketemu ya, random banget di Banyuwangi. Ya. Yeah, and then you bring whole family there. Yeah. And then I love how you treat people. Oh. Yeah, with respect. Yeah. And nggak ngebeda-bedain siapapun itu. Wow. And then I love your humility. Wow. How you're so humble. Padahal popular banget. I mean, siapa yang nggak tahu Daniel Mananta gitu kan. Tapi you're so humble and I thank God for you. Wow. Karena gue ngerasa sekarang ini banyak banget anak muda ya terutama yang perlu role model kayak seorang Daniel Mananta. Why? Because banyak banget yang merasa mereka tuh worth-nya sekarang dari popularitas ya kan. Dari berapa likes-nya di Instagram atau di TikTok. Right. Which is really toxic. Kayak gila banget sih. Dan banyak banget juga seperti yang udah dibahas sebelumnya kayak orang yang jadi mental illness, dan desperate, frustration, itu semua karena dia merasa dia gak berharga gitu. Dan selalu compare sama orang lain gitu kan. And why I thank God for you is that banyak yang people yang butuh role model di mana Daniel itu popular and you're also humble and you look for God gitu. And semoga Tuhan jaga terus. Amin. Wow. Jadi inspirasi gila-gilaan buat banyak orang deh. Ella, I did not expect that coming. Oh my goodness. Ini gue really, we appreciate you. Thank you. Yeah, thank you for that. I feel honored. Yeah. Gila banget sih, butuh banget. So God protects you, God bless you. Amin. And cerita tentang harpa. Ya oke. Oh my God, gila gue distract itu. Thank you. God bless you. Gue gak ngerti ya, kayak ketika seseorang ngomong hal tersebut ke gue gitu ya, gue benar-benar kayak, man, what should I say gitu. Gue, thank you. Gue benar-benar cuma bisa bilang thank you. Kayak kadang-kadang gue ngerasa gue gak layak nerima itu. Tapi the fact that you said that gitu ya, dan gue yang
gue bersyukur aja sih. Thank you for saying that. Thank you. And then aku masih ingat banget Daniel tuh support aku ya pas lagi ikut Asia's Got Talent, and it means a lot. You post I posted on your account. Yes. I'm like, wow, dia mau support aku. Aku kan gak gitu kenal juga anyway gitu. I was just so proud. You're so humble. Oh yeah. Oh, gila so banget. proud. An Indonesian represent. Indonesia represent. Yeah. It means a lot. Thank you. Makasih ya. Thank you Ella. Oh, thank you for the kind words. And also udah ngundang aku kesini, aku kayak pertama tuh pas Daniel, kan kita ketemu terakhir di Surabaya, and then you said like, okay, mau gak datang ke Daniel tetangga kamu? I'm like, me? Gue gitu ya, cuman gue gak nunjukin sih, gue mikir kenapa gue ya? No. And then I think like, oh maybe God has a story for me to tell, you know. Yeah. Yang jauh lebih penting dari guanya. Yeah. And I hope so. I agree. Dan gue yakin banget ceritanya seorang Angela Julie gitu ya, yang sekarang ini lagi nonton bukan kebetulan juga, karena lu mempunyai sebuah cerita yang mungkin gak pernah lu ceritakan di media manapun, tapi di sini lu bilang kayak tadi sebelum kita mulai syuting, lu bilang kayaknya Tuhan udah bilang di hati lu bahwa yes, ini saatnya untuk you share testimoni, sebuah kesaksian di mana Tuhan bekerja di dalam hidup lu, dan inilah saatnya gitu. And I thank you. Gue bersyukur banget lo memilih kita di Daniel Tetangga Kamu untuk lo bisa ngomongin hal ini juga my gitu. Pleasure. It's for God. So gue sebenarnya pengen nanya dua sih biasanya. Kayak pertama the origin story. Mungkin origin story di sini bagaimana akhirnya lo menemukan harpa, dan yang kedua, kenapa lu bisa mendapatkan predikat the first vocalist harpist yang tadi itu yang pas gue tanya yang pertama-tama. Okay, so when people look at me, usually mereka pasti bilang, wah keren banget ya, harpanya gitu. Lu dengan harpanya gitu maksudnya? Maksudnya, pasti orang ngomongnya, wah keren banget ya, udah berapa lama lo belajar? Aduh bagus banget sih, aduh merinding gitu. Actually, aku mau share di sini gitu loh, perjalanan di belakangnya itu panjang banget. Oke. Kenapa harpa itu bisa menjadi alat musik yang captivating. Right. Aku juga pertama jatuh cinta sama harpa bukan karena aku mencari-cari kayak gue mesti main instrumen apa yang lebih keren ya segala macam, enggak. Benar-benar itu kalau gue boleh bilang ini benar-benar dari Tuhan banget gitu. Oke. Karena gue menemukan harpa pada saat gue lagi depresi. What? Iya. Oke. Depresi berat dan aku belum pernah cerita ini sih, tapi I was having suicidal thought. Oke. Iya, aku merasa aku gak worth it. Terus kalau pas waktu itu si Hans juga tahu, kebetulan suami aku juga di sini ya. Pengen mati aja gitu. Maksudnya ya udahlah gitu. Setelah married juga nih? Gue setelah married. Jadi setelah married itu aku sebenarnya pengen lanjutin S2. Which is di sini kan nggak ada gitu. S1-nya udah. S1-nya musik. Musik ya. Iya. Di situ aku juga ketemu suami aku, kuliah bareng, and then we get married. Terus habis itu dosen-dosen aku juga kan encourage gitu. Kamu lanjutin deh gitu. Which is good for you and your career gitu kan. Dan aku kayak okay, I'll try it gitu kan. Ambisius banget lah. Sangat ambisius banget karena emang dari kecil aku tuh dididik sama Asian parents, Tiger Mom, ya. Kayak pokoknya bisa, pasti bisa, gitu-gitu kan. Jadi aku kayak oke, gue bakal kejar gimana pun caranya gitu. Gue habisin tabungan gue, buat gue audisi, ke Amrik, ke Eropa. Terus ya pokoknya habis kawin ya kan, habis nikah, duit kan udah pasti kekuras tuh. Terus gue ke Amrik, ke Eropa, pokoknya gimana caranya gue harus bisa. Duit kekuras karena lu ngebayar Berli Kumahua kali ya sebagai nah, itu apresiasi terhadap musisi lain ya. Oke. Dan pada saat gue akhirnya nggak bisa berangkat. Kan waktu itu gue udah diterima, terus gue nggak bisa berangkat karena lagi krisis juga di situ 2012. Ya udah, gue merasa kayak benar-benar gelap banget, masa depan gue udah gak ada gitu. Karena lu gak berhasil mendapatkan si S2 tersebut. Iya, karena dari kecil gue tuh udah diarahin gitu loh. Lu harus jadi seseorang di musik, lu harus S1 lah, S2 lah segala macam ya. Pokoknya yang terbaik yang lu bisa, nanti 20 tahun, 30 tahun depan lo bisa menjadi guru dan kehidupan lo ya akan tercukupi lah.
Yang gitu. ngasih pemikiran seperti itu siapa? Orang tua? I can say that. Oke. Yeah. Jadi definisi dari lu harus jadi seseorang di musik itu definisinya adalah lu menjadi seorang terkenal, atau lu mempunyai album, atau lu bisa menjadi seorang guru di musik gitu misalnya. What is the definisi? Jadi guru sih. Jadi ya karena tante aku guru piano, aku kan dari kota kecil. Yeah. And then tante aku itu guru piano seadanya, tapi dia bisa sekolahin anaknya 3-3-nya sampai selesai kuliah. Terus my mom support me gitu dari kecil. I'm so thankful for my mom and dad gitu ya. Mereka support aku dari kecil. Despite gitu orang lain bilang, lu kalau di musik lu makan apa gitu. Yeah. Banyak banget yang ngomong kayak gitu kan. Yeah. Mendingan lu ya udahlah jadi ibu rumah tangga aja gitu. Wow. Banyak banget. Tapi mereka dukung sih, gila-gilaan dukung kayak 100%. Pokoknya apa yang lo mau, lo mesti jadiin gitu. Karena mereka merasa mereka gak jadi sesuatu gitu. And then ya udah aku pegang itu erat-erat gitu. Dan aku gak ngapa-ngapain, orang lain kayak main ya kan, anak muda ke mall, hang fokusnya out. musik. Gue les, gue kompetisi, gak boleh nonton segala macam. Gosh. It was hard. Oke. Ya tapi ya itu menjadikan gue jadi seorang yang self-centered ya. Oke. Gue boleh bilang kayak gitu karena semua perhatian kayak gue bisa, gue mesti jadi sesuatu, gue gitu. Makanya pada saat gue nggak dapetin apa yang gue mau, itu hancur lebur gitu. Wow. Dan itu yang bikin gue. Karena lu udah mengorbankan masa kecil lu demi ini. Semua orang menaruh ekspektasi demi ini gitu. Betul. Demi si S2 inilah misalnya, anggapnya kayak gitu. Jadi ekspektasi orang tua lu ada di bahu lu. Ekspektasi lu terhadap diri lu sendiri ada di bahu lu. Definisi kesuksesan dalam musik itu ada tertentu jalannya di situ, dan ketika lu tidak berhasil mendapatkan S2 tersebut, udah gone. Jadi pengorbanan lu selama ini kayaknya sia-sia. That was how stupid. Wow. I was. Well, gue gak ngerasa itu stupid sih itu, karena I don't know ya, maksudnya gue juga yakin, gue sendiri juga dulu pernah ngerasain seperti itu, dan mungkin yang lagi nonton pun juga pernah ngerasain seperti itu, dimana bokap nyokapnya, apalagi kita di Indonesia ya, I'm sorry to say, bokap nyokap kita itu sering banget memberikan rasa hutang. Investasi ya. Yes, gue udah lahirin lu ke dunia ini, lu harus bayar balik dengan perform, right? Dengan performance. Performance-nya adalah ya lu harus ngejalanin apa yang gue mau untuk lu jalanin. You know what I mean? Okay. Sampai lu gak bisa, that means bukan hanya lu adalah failure di mata gue, tapi lu adalah failure di mata semua orang di sekitar gue. Di dunia lu gitu, di your bubble gitu kan. So I think gue ngerti banget sih where you coming from, karena gue sendiri juga dulu pernah experience that. Yeah. So I was so frustrated. Terus gue bilang gue pengen mati aja lah gitu, gue loncat aja lah gitu. Tapi ini di mana, di Amerika saat itu apa di Eropa? Rumah, udah pulang. Udah di Jakarta. Gue nggak jadi pergi kan. Jadi gue kayak oh no. Gitu. Right. Itu benar-benar kayak 6 bulan depresi itu kayak walking dead. Oh my goodness. Kayak zombie. Gue hidup makan segala macam tuh gue gila. Itu kayak nggak ada, hampanya kosong banget, dan gue benci sama semua orang. Karena sebenarnya gue benci sama diri gue kan. Tapi gue benci sama mami papi gue gak pernah mau ngangkat telepon. Gue gak mau ke gereja, padahal dari kecil itu rumah kedua gue. Ya gue udah melayani dari kecil. Gue gak mau terima komuni. Apalagi nyanyi. Ngapain lagi gue nyanyi, istilahnya gitu. Yang jadi bantalan gue adalah suamiku. Kasian banget. Wow. Tapi pada saat gue lagi parah-parahnya itu, dia ngomong sama gue, aduh kenapa sih kamu pikirannya kayak gitu, kamu gak tahu kamu tuh berharga banget. Wow. Hans bisa ngomong seperti itu karena apa? Bisa ngomong kayak gitu karena I guess itu Tuhan yang ngomong sih sebenarnya. Melalui dia? Iya. Wow. Tuhan yang ngomong gitu. Dia tuh orangnya sering lucu-lucuan ya, gak pernah serius. Tapi pada saat dia ngomong itu ngena banget gitu. Jadi itu saat benar-benar gelap banget, parah. Pokoknya gak pernah deh aku ngerasain kayak gitu. And then
di satu titik yang dimana aku udah gak tahan, aku teriak sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan ampun Tuhan tolong aku gitu. Aku udah gak bisa, aku udah gak tahan lagi gimana gitu. Udah gak bisa lagi gitu. And then gak lama kemudian aku diajak untuk ikut praise and worship di yang namanya Light of Jesus Family Indonesia. LOJF, yeah. You have been supporting this community also, right? Yeah. And then di sana aku mulai nyanyi lagi buat Tuhan. Oh wow. Dan benar-benar Tuhan tuh kayak apa ya, nyayangin aku gitu ya. Kayak I love you so much gitu. Pelan-pelan Tuhan tuh pulihin. And then I met harp. Di situ. Sebelumnya aku udah suka. Tapi selesai itu kayak Tuhan tuh this is it. Wow. This is it gitu. Jadi di balik cerita di mana orang lihat alat musik harpa kan mahal. Ini pasti orang ya, istilahnya kayak gitu ya. Itu kan yang orang lihat. Packagingnya suaranya keren segala macam. No. It came from a broken heart. Gitu. Dan kenapa aku sayang banget sama harpa? Karena harpa itu yang bring healing to my soul. Gitu loh. Dimana saat aku tuh nyanyi gitu ya sambil main harpa, aku tuh pelan-pelan kayak berasa di apa ya kalau bilang dibelai sama Tuhan gitu loh. Di embrace sama Tuhan gitu. Dan lewat praise and worship tim itu juga di Light of Jesus aku jatuh cinta lagi sama Tuhan. And then he has given me a new purpose in my life. Dimana pada saat dulu gue melihat musik adalah sesuatu yang gue mesti taklukkan, lo harus bekerja buat gue. Istilahnya maksudnya makanya kenapa aku bilang aku bodoh banget gitu. Karena musik gak sekedar itu gitu. Kenapa Tuhan kasih purpose baru? Karena music is about sharing, right? Apa yang dari hati gue pasti nyampe ke hati pendengar. Yang merasakan, yang bisa touch. Kenapa music itu bisa bring healing? Itu karena it's not about me. Gitu. It's about others. And that is why gitu. Itu revelation yang kayak aku dapat. Wow. Setelah aku ngalami hal yang pahit segala macam, he has given me a new song. Kayak di Mazmur. Literally a new song in my mouth. Itu to praise our God. Orang-orang yang melihatnya akan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Itu yang jadi purpose gue. Tuhan taruh itu di hati gue sampai dengan hari ini. Wow. Yes, but through a broken heart. Kalau misalnya sekarang ini ada yang lagi nonton, dia lagi ada di 6 bulan masa depresi lo. Dimana dia sendiri juga mempunyai pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri. Untuk udah deh, kayak apa yang gue kejar selama ini, apa yang udah gue korbankan seumur hidup gue, ternyata tidak berhasil. Atau lebih parah lagi, dia berhasil, tapi dia tidak menemukan apa-apa di situ. Tidak menemukan kebahagiaan sesungguhnya gitu ya. Lu belajar dari pengalaman lu, apa yang bisa lu bilang ke mereka gitu? Gue merinding, gue inget lagi. Pas Tuhan embrace gue gitu loh. Jadi pas Tuhan benar-benar kayak meluk lu banget. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi nonton dan you are desperate, you're having a frustration. Kalau lo merasa lo gak worth it, tuh salah banget. Tuhan tuh sayang banget sama lo. Dan lo tuh berharga banget di mata Tuhan. Jadi kalau misalnya emang lo butuh bantuan, ngomong aja sama Tuhan. God please help me. Lewat cara apa gue gak tahu ya. Tapi Tuhan pasti bantu lo. Di saat lo mau surrender. Karena aku percaya gitu, di saat kita paling lemah. Sendirian. Itu Tuhan tuh luar biasa banget gitu. Karena cuman ada aku sama Tuhan gitu. Dan tahu kan ayat yang Tuhan bilang di mana saya lemah, di situ saya kuat. Itu actually kalau buat manusia nggak make sense sebenarnya. Apa sih maksudnya? Pas saat gue lemah gue kuat. Kenapa? Karena saat kita lemah, saat kita udah surrender everything like God, ini gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Look at me God, in this broken heart. Tuhan akan turun tangan gitu loh. Dan lo akan tahu cuman Tuhan yang bisa lakuin itu.
Wow. Karena lo bukan siapa-siapa di situ. Ya. Lo udah titik rock bottom. Ya. So I encourage you to embrace yourself and just to let you know that God loves you so much and you are so precious. Apapun yang kita pernah buat di masa lalu yang menurut kita kayak malu-maluin gitu ya, bego banget, atau kayak kenapa sih gue bisa mikir gue mau bunuh diri. Kalau sekarang gue mikir kayak gue, ya aku sekarang gak malu kan, karena aku udah ngelewatin itu. Cuman pada saat itu gue malu setengah mati, gue ketemu orang aja kayak, gue tuh bukan siapa-siapa, gue tuh sampah banget sih gitu. Tapi enggak, di mata Tuhan tuh justru lu berharga banget. Dan lu beruntung banget, you're ada Hans yang ngingetin itu ke lu gitu kan. My husband and my community. And your community. That's why kalau lagi sendirian mendingan cari komunitas atau mungkin teman yang kamu tahu sayang sama kamu gitu. Dan akan bawa kamu ke arah yang baik gitu. Jangan hesitate ya, open aja gitu. Karena udah susah sih Ella. Maksudnya ketika lu ngerasa gagal, ketika lu udah ngerasa selama ini apa yang udah gue korbankan ternyata sia-sia. You know, di zaman pandemi gue tahu ada orang yang baru aja invest banyak banget. Dia mulai bisnisnya di tahun 2020. Semua pengorbanan yang dia lakukan buat mendapatkan bisa membangun bisnis tersebut akhirnya hilang gitu aja. Nothing. Jadi kayaknya dia ngerasa what's the point, ya kan? Dan apalagi kalau misalnya ada di sekitaran orang yang meremehkan dia, ngelihat dia dengan setengah mata aja gitu ya, dia bilang kayak pastilah orang dunia pasti kayak gitu. Kan, udah dibilang lu mau ngelakuin apa aja gagal. Lu sendiri juga gue pengen tahu juga sih kayak ketika lu lagi depresi tersebut, di otak lu sendiri juga merendahkan diri lu juga kan. Sampai akhirnya Hans, suami lu yang bener-bener kayak lu sebenarnya berharga loh. Tapi mungkin pas dia ngomong pun juga lu gak percaya. Tahu dari mana lu? Gue berharga. Gue udah gagal. Gue cuman dapat S1. Cuman. Right. Kalau dia ngomong kayak gitu gue jadi kayak iya kan, gue cuma dapat S1, gue gagal, like what? Tapi lu berharga. Kagak, gue udah harus ninggalin. At the end of the day, ketika lu harus berdamai dengan masa depan yang gak akan pernah lagi lu raih, ada saatnya lu harus berkabung. Lu harus berkabung, berduka untuk si masa depan tersebut dan gak apa-apa. Dan gak apa-apa gitu. Betul. Sedih tuh gak apa-apa gitu. Jangan gak usah pura-pura gak sedih kan. Sedih nangis aja, marah aja, kenapa gak apa-apa gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa lu tetap berharga di mata Tuhan. Ya gak sih? And I think itu yang gue bisa belajar dari your experience just then gitu. Kalau misalnya ternyata yang harus ngingetin lu adalah Hans, suami lu gitu. Dan abis itu komunitas-komunitas lu sampai akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan ketika lu menyerah. And I love that ketika lu bilang barusan seperti itu. Lu tau gak sih kalau misalnya kita ada maling masuk. Hey, angkat tangan, menyerah. Kita bakal begini kan. Tapi kenapa ketika kita disuruh menyerah sama Tuhan, kita gak mau angkat tangan. Karena manusia itu... Dan akhirnya ketika kita dalam posisi atau hati kita menyerah, barulah Tuhan bisa menurunkan tangannya untuk mengangkat kita. Tapi kita harus angkat tangan dulu untuk menyerah. And I think start from us, start from our heart gitu kan. Dan disitulah ketika lu udah menyerah, lu ngangkat tangan, Tuhan menurunkan tangannya dan memberikan lu harpa, a new purpose. And it's beautiful. There is a song. Baru-baru ini sih gue denger. Jadi bunyinya kayak gini. I'm living proof. I'm a proof. Of what the mercy of God can do. If you knew me then, you would believe me now. Took my whole life upside down. Took the old and he made it new.
That's just what the mercy of God can do. Wow. And I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. Wow. It's His goodness and mercy and the power of His blood. Gak kuat nyanyi. Yeah, that's itu basically my life juga sih. Oh my God. That was my life too. Aduh, kita tuh apa sih kalau bukan karena Tuhan? Iya. Dulu so pinter banget sih gue, aduh. Upside down, bener dari lagu tadi. Wow. Apalagi lagi ya kayak Daniel bilang ya, 2020, 2021 banyak yang gitu kan istilahnya di zaps habis lu gitu kan. Yeah. Justru di saat itu kita sadar gak sih gitu, kalau kita tuh memang punya pencipta gitu. Kalau Tuhan tuh memang berdaulat. Ya. Kalau Tuhan maunya A, lu mau B juga gak bakalan bisa. Dan kemarin gue juga denger kayak gue baca gitu postingnya, bos, gue gak mau nyinggung salah satu orang atau perusahaan, tapi bos yang punya oksigen, tapi dia meninggal. Anyway gitu. Kalau Tuhan udah suruh selesai, ya udah selesai. Iya kan? So we have a sovereign God, and kita tuh tinggal di dunia ini cuman ini gak sih? You are a producer and a director? Producer of a movie kan. Jadi you know how this works gitu. Jadi kalau ada production, ada pemain utama, ada yang cuma lewat doang ya kan, segala macam. Kalau gue bilang sih kita hidup di dunia ini kayak gitu ya. Jadi God is the ultimate sovereign gitu ya. Maksudnya dia produsernya, dia direkturnya. Kita cuma pemeran-pemeran aja gitu. Kayak gue mungkin cuma numpang lewat halo. Iya kan, tapi semua orang punya role masing-masing gitu. That's kan. it. Dan ya udah gitu, lo jalanin role itu. Lo gak usah maksa, lo istilahnya kayak misalnya apa ya, ada lagi yang lebih ini ya, lebih menarik ya. Tahu gak sih NASA baru kasih informasi bahwa trillions galaxies. Buset. Kita satu galaksi aja kagak kelar-kelar ya kan, dijelajahin sama orang terpintar pun gitu. So kita siapa buat ngerti Tuhan gitu, cara kerjanya Tuhan itu terlalu luar biasa. Grandiose. Kita gak mungkin bisa mikir. Mungkin kalau misalnya saat ini ada yang dengar dan lo gak percaya sama Tuhan gitu ya, mungkin karena emang otak kita yang kecil ini gak bisa ngerti gitu. And then but this happens gitu, this pandemic happen, and gue berharap gitu ya lewatin ini semua, walaupun ini sulit banget buat semua orang. Tapi jadi banyak yang percaya gitu. Kalau Tuhan tuh beneran ada. Dan dia bekerja gitu. Pada saat kita lagi gak punya pegangan apa-apa lagi, manusia kalau gak punya pegangan apa-apa mungkin dia akan ingat bahwa dia punya Tuhan. So thank God for the pandemic. Mungkin kita akan belajar gitu. Start again with God. Gue pengen kembali lagi ketika lo menemukan harpa gitu ya. Atau Tuhan memberikan lo sebuah tujuan baru di dalam hidup lo. Dan dia memberikan lo harpa sebagai part of that purpose. Itu rasanya sama ketika gue menjadi seorang presenter, komunikator. You know, tiba-tiba ada puzzle selama ini yang gue gak tahu ada gitu ya. Ternyata pas gue jadi seorang komunikator atau presenter, klek aja. Fits. Right? It fits gitu. It's like, wow, ternyata selama ini yang gue butuh gitu kan. Dan gue penasaran aja sih, kayak dari lu sendiri ketika lu menemukan harpa tersebut, what happened? Kenapa lu bisa tahu dan yakin banget? Apakah Tuhan mendadak bicara sama lu? Tuhan ngomong di hati lu? Atau Tuhan, Angela, inilah purpose terbaik. Atau suaranya Morgan Freeman. Ternyata Tuhan ngomong bahasa Indonesia.
Gue mau nanya deh, Daniel gimana taunya viola? Cintanya lo. Oke. How did it feel when you first fall in? Jadi pertanyaan lo ini menarik banget karena ini gue bahas juga di Journey to Love, playlist terbaru di Daniel Mananta Network. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa ditonton tentang pernikahan ya. Romantis. Yes, tapi ada satu momen, actually untuk gue mengetahui viola adalah the one, gue mungkin ngelewatin apa yang lo lewatin ketika lo menemukan harpa. Jadi ada saat ya dengan segala ambisi gue, dengan segala kayak wah gue pokoknya harus merit di sini segala. Ada putusnya dulu, ada berantakannya dulu, ada nangis-nangisnya dulu semuanya. Baru akhirnya ada saatnya dimana gue yakin ya udah Tuhan memberikan gue viola untuk gue. Kayak gitu. Tapi ya seperti itu sih. Kalau dengan harpa apa ya, gue ngerasain jatuh cinta gila-gilaan sih. Gila-gilaan banget. Gue bisa main harpa tuh pas awal-awal tuh sampai berjam-jam. So into gitu loh. Karena itu sesuatu yang healing buat lo. Saat itu lo lagi sakit, lo lagi broken. Dan gue kayak nemu purpose baru gitu kan. Right. Apa sih, aduh gregetan banget. Pokoknya gue gitu, gue seneng banget gitu. And then sampai lupa makan, sampai lupa tidur. Enggak juga sih. Enggak ya, gak kayak gitu ya. Kayak jatuh cinta yang pasti gitu. Tapi sampai sakit-sakitan semua. Kan emang karena mainnya satu arah ya. Iya. Dan gue lebih banyak. Kalau makan pun juga cuma bisa begini gitu. Saking bangetnya gitu ya. Kalau lagi mandi juga, loh kenapa nih, kok begini? No kidding, sakitnya beneran. Beneran sakit. Karena terlalu berjam-jam gitu kan main harpa. Tapi gimana sih rasanya kalau lu suka, jatuh cinta sama sesuatu gitu loh. Ya. Itu gak bisa dijelasin sih menurut gue. Gitu. Ya gue suka aja, gue jatuh cinta aja. And then ada satu revelation lagi gitu ya, yang Tuhan kasih gitu. Oke. Belum ada yang nyanyi sambil main harpa. Dan lu backgroundnya emang nyanyi. Actually, iya. Bukan musik, maksudnya kan lo memperdalami musik gitu, gue pikir piano dan instrumen dan lain-lain gitu ya. Tapi nyanyi itu yang specifically nyanyi gitu ya. Kalau misalnya di S1-nya pun juga. Betul. Oke. Itu my major. Oke. Tapi gue gak pernah kepikiran sama sekali main harpa gitu. Gue mulai main itu umur 24. Dan orang-orang kayak, what? Gitu. You're too old for that. To start a new instrument. Karena emang gak gampang gitu kan. Mulai sesuatu di umur yang udah lanjut itu ya. Biasa kan orang anak-anak umur 6, umur 7 gitu. Mulai belajar and then cepet nyerapnya gitu. Right. Tapi gue saking sukanya, gue bodo amat. Bener-bener gue gitu, suka banget gitu. Dan gue yakin itu dari Tuhan sih. Dan dari situlah terciptakan sebuah image tersendiri, vocalist harpist. Dan belum ada ternyata di Indonesia yang melakukan hal tersebut. And then I say to myself, I'm gonna be content doing this for the rest of my life. Wow, oke. Konten tuh maksudnya kayak cukup ya. Bukannya lu jadi sebuah gimmick di TV sebagai konten. Konten ya. Like was satisfied with my betul. Oke. Hobbying gitu. Wow. Dan gue berdoa sih, maksudnya setiap hari tuh masih berdoa, Tuhan kalau bisa emang Tuhan bawa terus lah gitu. Gimana caranya gue bisa share lebih banyak orang lagi, dan mereka yang mendengar tuh emang bisa find peace, soothing gitu ya. Karena harpa sendiri ini adalah alat musik di Bible. Which is played by King David kan, Daud. Dan dia memainkan harpa. Di situ tulisnya kecapi. Kalau di Bible tulisnya kecapi. Actually it's nenek moyangnya harpa gitu ya. Dan itu cuma ada 10 strings awal-awalnya. Dan Daud itu bernyanyi sambil muji Tuhan dengan bernyanyi dan bermain harpa. Dan kenapa seperti itu? Mungkin ada ceritanya juga. King Saul, right? The king before King David. The first king lah. Kenapa mereka bisa ketemu? Karena si King Saul saat itu depresi, right? Dan akhirnya Daud itu yang mainin harpa supaya dia. Actually, you know that?
Yeah, of Oh course my God. I read. I read. Dan jadi di situ gue kayak gila keren banget. Mind blown banget. Ternyata harpa itu memang apa ya, di Bible itu memang bisa dibilang alat musik yang sudah terpilih gitu loh. Yang menarik sih si Saul saat itu ada yang namanya tormenting spirit ya. Dan itu datangnya dari Tuhan. Weird. But God allows. Exactly, dan tormenting spiritnya ini akhirnya bisa keluar setiap kali Daud bermain harpa. Si harpa karena tersebut gitu. Hadirat Tuhan itu ada saat kita bermain musik. Not because of David. Okay. Not because of the harp. Tapi di atas pujian tuh Tuhan ada gitu. Wow. It doesn't have to be harp. Yeah. Right? Yeah. Gitu Yeah, kan? that's true. Ya jadi memang ada hadirat Tuhan di atas puji-pujian. Ya. By the way, speaking of which, gue harus ngepromosiin ini nih. Berry Likumahua kemarin baru aja kasih lihat gue, dia bikin album judulnya Dangdut Worship. What? Yo. Oh, keren banget. Dangdut Worship tapi. Yes, seperti Daud menari, kalau gak salah. Itu dijadiin dangdut sama itu dia. Itu enak banget sih lagunya sih. Dijadiin dangdut, coba cek aja nanti di ini. Okay. I mean like that's a bit, plug buat Berry gitu. Cuman maksudnya kayak itu emang melalui musik itu kita bisa worship dengan gaya apa aja, aliran apa aja gitu. Yes, whichever like suit your taste. Like benar-benar kamu suka yang mana dan yang mana yang touch your soul gitu. For me, it was harp. Okay. Yang captivating dan ternyata itu memang ada di Bible juga. Sangkakala, harpa itu kan kayak the first instruments banget gitu. Dan memang itu ada urapan dari Tuhan yang gitu. Wow, okay. That's why it's so captivating, not because it keren gitu loh, enggak gitu. Tapi memang ada urapannya gitu. Dan tapi kalau dipakai dengan nggak benar juga bisa jadi sesuatu yang nggak benar gitu. Gue penasaran deh, gue sering banget ngeliat lu di wedding, sering banget ngeliat lu perform gitu ya. Ada gak sih feedback dari seseorang yang tadinya mungkin dia mengalami sebuah depresi juga, tiba-tiba pas begitu ngeliat lu perform, dia nge-DM lu misalnya, atau dia ada gak cerita-cerita seperti itu? Baru aja kemarin malam, jadi ada. Kemarin malam? Wow. Teman gue, dia satu keluarga semua COVID ya. Terus salah satu pokoknya mertua dia meninggal lah gitu. Tadinya hidupnya mereka tuh ya pokoknya berkelimpahan, gak ada kurang satu apapun, mereka punya anak, bahagia, sehat segala macam, tapi tiba-tiba kejadian. And then dia dengar, aku juga nggak tahu sih ya kenapa dia bisa open my YouTube gitu kan, terus ada nyanyian gitu, dia touchnya itu sama lagu Laskar Pelangi gitu. Terus dia bilang ternyata dunia tuh gak seindah surga ya gitu. And then tapi dengan dengar lagu itu dia kayak touched gitu loh. Jadi aku gak tahu maksudnya apapun yang aku perbuat gitu ya. Aku kan cuma nyanyi doang. I'm just a vessel gitu loh. Aku cuma sarana doang gitu. Dan people listen and then they contemplate kali ya. Mereka kayak merasakan gitu loh. Merenungkan gitu dari musik itu. Jadi ya ada beberapa juga sih yang kayak bilang kayak merinding gitu. Gue gak tahu kenapa dia merinding gitu kan. Tapi yang pasti musik itu kalau jujur nyampe dari hati gue ke hati lu gitu. Setuju. Jadi apalagi kalau dipakai Tuhan ya. Ya. It can setuju. change. Ya, setuju. Lives gitu. Dan gue juga ada gak perbedaan? Nah ini pengen gue bahas nih ya. Oke. Gue sempat jadi juri di Indonesian Idol Junior. Dan di situ gue baru ngeh perbedaannya. Karena gini, anak-anak kecil itu mereka lebih pure? Lebih pure lah. Yep. Jadi lebih real lah gitu ya. Yep. Nah sayangnya saking realnya, gue bisa tahu yang mana yang fake, yang mana yang real gitu. Jadi ada beberapa anak-anak di kontestan Idol Junior, kalau misalnya nyanyi itu bener-bener kayak dia di briefing banget sama guru les vokalnya, sehingga tarikan-tarikannya segala, itu teknik banget gitu, teknis, secara teknis sempurna. Tapi secara hati gue nggak dapet. Tapi ada beberapa penyanyi-penyanyi yang menurut gue nyanyinya simple,
nggak mesti keriting gitu. Simple. Nggak mesti yang grande gitu ya. Right? Gue bisa merinding, gue bisa ngerasain apa yang dia lagi ceritain ke gue kayak gitu, isi lagu tersebut. Nah, ada nggak, karena lu sendiri S1 di musik dan mungkin gue rasa lu belajarin banget soal keriting-keriting dan lain gitu kan. Tapi apa yang membedakan itu dengan nyanyian secara otentik, secara real gitu, supaya lu ngebuka hati lu ke orang lain, sehingga hati orang lain pun juga bisa merasakan emosi yang sedang lu rasain? Kalau aku boleh bilang teknik itu sebenarnya penting ya, for any musicians, tapi itu bukan yang terutama. Ya kan, as you say gitu, teknik yang luar biasa tapi kalau gak nyampe ke hati gue ya udah sih gitu kan. Tapi yang terutama itu emang dari hati. Bagaimana caranya kita bisa sampein dari hati ke hati, itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa gue pelajari di kuliah sih. Nggak gimana dibahas juga di situ. Tapi gimana kita memandang musik itu, apakah lu bermusik untuk di-appreciate orang, dibilang keren, it's for you, that's why people don't feel anything. Cuman kayak, oh ya keren. Tapi kalau misalnya lu memandang musik itu buat orang, itu pasti nyampe ke orang, walaupun lu gak sempurna gitu. Bahasanya nih, lu bernyanyi untuk mengambil kesan atau memberi pesan. Wah itu kayak mesti jadi quote. Right? Bener ya? Bener banget. Karena quotes Daniel Mananta. Bukan, Johandy Yahya, manajer gue. Dia sering banget ngomong kayak gitu. Oh gitu. Gue langsung ngasih kreditnya ke dia. Karena ketika lu menyanyi untuk mengambil, yang ada orang bakal tetap applause. Tetap applause sih. Mereka bakal wow hebat gitu ya. Tapi lupanya cepet juga. Karena gue sebagai presenter pun gitu ya. Kadang-kadang gue udah gak peduli lagi sama yang namanya teknik. Karena orang ketika melihat gue di panggung gitu ya, mereka gak akan ngelihat teknik apa yang sedang gue lakukan sehingga gue sempurna banget. Tapi yang mereka dapatkan adalah perasaan apa yang mereka dapatkan dari gue, dari performance gue di atas panggung. Jadi pesan apa yang didapatkan dari si penyanyi, feeling apa, aftertaste apa gitu. Setelah dia ngelihat lu main harpa gitu ya, dia kayak, wow, you know what, kok gue ngerasa bahagia. Kok gue ngerasa sesuatu ya. That feeling stays longer daripada cuman terpukau, wow gila sempurna banget tadi itu. And then terutama buat kita ya, orang-orang entertainer, performer, kita itu kan punya self awareness yang tinggi. Dan emang harus punya sih, ya gak sih? Of course. Karena lo senternya gitu kan, lo harus take control of what is happening gitu. And that is good gitu. Tapi kalau gak hati-hati ya kan, bisa jadi sesuatu yang jadi narsistik. damaging. Yes, like Lucifer. He was a worship leader yang paling keren, ya kan? And then after that, dia merasa dia keren banget gitu kan. That's when he fall. The pride took over, karena pride-nya itu udah lebih tinggi daripada. And gue ngerasain itu. Oh. Ya kan, pas gue depresi. I was so proud of myself ya kan. Waduh gue S1 bentar lagi gue S2 kok gitu. Gue pasti abis ini gue enak lah hidupnya gitu. No, bukan itu yang Tuhan mau gitu kan. Ya kayak gitu sih gue mandang. Jadi gak bisa dipelajarin, itu cuman bisa dari pengalaman lo sama Tuhan aja gitu. Dan gue sampai sekarang pun setiap kali perform masih berdoa gitu. Tuhan gimana caranya supaya gue tuh bisa jadi impact dengan performance gue. Bukan gue, ya gue harus bagus. Tetap punya spirit of excellence. Kita anak-anak Tuhan harus punya spirit of excellence kan. Harus tetap bagus. Tapi more than that gitu loh. Karena pikiran gue yang dulu itu udah lewat ya kan. It's not about me. It's about others. It's not about you. Itu penting banget. Begitu lu mikirin it's about you, you deserve. Ketika lu merasakan yang namanya entitlement, udah itu pride gampang banget bekerja di dalam kesombongan, ya gak sih? So kembali lagi, perjalanan lu sendiri akhirnya lu ikutan X Factor, dan di X Factor you created a name for yourself.
Oke. Santren kilat itu. Itu prosesnya soalnya kayak gitu. Oh ternyata oh my God gitu ya. Di timnya Ahmad Dhani. Oke. Gue baru ketemu tuh kemarin, baru ada proyek lagi. Oh ya? Yeah. Wow. Oke. So, tell me about that di X Factor sendiri gitu. Dan akhirnya dari yang tadinya Tuhan memberikan lo sebuah purpose baru dan lo dikasih harpa di situ ya. Yep. Sampai akhirnya lo decide untuk masuk X Factor. Itu gimana ceritanya? Dan sampai akhirnya lo jadi terkenal gara-gara X Factor. Itu Tuhan bawa aku sih. Kayak ceritanya tuh alurnya kayak Tuhan bawa banget gitu ya. And then tapi aku prosesnya setengah mati di situ. Oke. Tell me. Oh my God, X Factor luar biasa banget. Di situ gue diproses. Gue harus bisa beradaptasi ya dengan cuman sedikit tidur. Terus gue baru lahiran juga waktu itu, anak gue baru umur 5 bulan, gue mesti tinggal 2 bulan. Oh my goodness, jadi anak 5 bulan dipercayakan sama suami tercinta. Pas dia tengkurap tuh gue ngeliat. Oh my goodness. And then I'm like, oh my God. Dan aku gak boleh pegang handphone kan. Iya. It was hard. Tapi gini. Dari mana lu tahu kalau misalnya Tuhan juga merencanakan lu untuk berada di X Factor bukan menjadi seorang ibu saat itu, di mana anak lu baru lahir 5 bulan yang lalu? That was also something that I contemplate pada saat gue udah di situ. Karena aku kirain ya, I was stupid again. Aku kirain aku ikut lomba, aku gak bakal dikarantina. Oke. Aku gak tahu, aku bakal dikarantina, gak boleh pegang handphone, tidur sebentar dan macam-macam. Lu tau gak sih pertama kali. Gue kira gue bisa pulang. Gue ngerti banget perasaan lu. Pertama kali orang MTV datang nelfon gue inget banget gue masih di Muara Karang, gue lagi makan. Tiba-tiba dia bilang, selamat Daniel, kamu menjadi salah satu finalis VJ Han tahun 2003. Gitu dulu ya. Keren banget. Oke, tapi kita akan ada karantina. Oh iya sih ya, karena sekarang ini kan lagi zaman flu burung sama SARS ya. Jadi emang butuh ya yang namanya karantina. Gue pikir karantina supaya kita. Karantinanya beda. VJ finalis ini gak penyakitan gitu. Gue pikir, gak taunya karantina itu maksudnya adalah ya lo benar-benar gak boleh pegang handphone, lo gak boleh keluar, karantina gitu, you know. Anyway. Itu karena aku udah bermimpi lama sebenarnya, ikut apapun itulah. Bermimpi ikut talent search. Reality show. Oke. Ya, udah lama banget. Oke. And then aku udah coba sebenarnya berapa kali and then gagal. Oke. Nah itu satu-satunya waktu yang gue coba dan lancar. Sempat ikutan Idol juga? Sempet, dulu pas SMA. Siapa ya jurinya? Gila masih punya poni. Oh. Gue gak sempat ketemu juri. Oh, berarti baru Idol. kayak datang terus bye, oke. Oh, iya. Nangis. Ya udah, nih sekarang gue ikutan nih dengan harpa ya kan. Yeah. And then kayak orang suka. Yang Idol berarti lu cuma nyanyi? Nyanyi. Lu belum punya, lu dua belum kali, pegang harpa? Aku pernah ikutan 2 kali. Ikutan audisi Idol 2 kali, belum pegang harpa? Belum ketemu harpa? Belum. No, that is something. Come on. Lu saat itu udah ada di jurusan musik, lu saat itu udah pede banget dengan kekuatan lu bermusik, ya kan? Dengan nada keriting-keriting itu. Tapi lu gak diterima. Enggak. No. Sampai akhirnya ketika lu ketemu X Factor dan di situ lu udah diberikan sebuah purpose sama Tuhan. Lancar. Iya. I did not expect that. Ya. Gitu ya. And then kayak baru lahiran gitu kan, terus badan masih, ya pokoknya kalau wanita kan badan masih bengkak mana-mana, nggak pede segala macem. Gue ikut itu dan habis itu ya udah, gue nggak ketemu anak gue 2 bulan. Di situ juga gue diproses sama Tuhan sih. Ya aku belajar lagi hal baru gitu. What is actually, what do you want gitu. Dan aku keluar tuh waktu itu finalis nomor 7. Dan aku happy-nya setengah mati. Orang-orang lain nangis. Pendukung-pendukung maksudnya kayak keluarga semacam gak terima. Kenapa harus lu keluar? Ngapain lu pada nangis? Gue seneng banget nih. Gue akhirnya ketemu anak gue. Di situ gue tahu bahwa gue harus jadi mom dulu. Jadi ibu setelah dulu. Aku belajar itu. Setelah aku jalanin baru aku belajar itu. Ya. Aku masih ada selfishnya juga gitu lah waktu itu. Dan setelah itu baru aku belajar. I have to be a mom first. Wow. Then after that,
baru yang lain. Asia's Got Talent. Asia's Got Talent datang dan itu aku jalanin bareng sama suami, bareng sama anak. Satu keluarga tuh ya. Lu gak mau ninggalin lagi kali ini? No way. There is no way. Aku akan ngulangin itu. Aku maksudnya gak menyesali itu ya. Aku belajar banyak banget dari X Factor itu. Humility udah pasti. And then aku belajar bahwa dunia entertainment itu gak gampang. Ya. Banyak banget godaannya. It was so dark. Godaannya dalam artian gini ya. Bukan gue digoda cowok, bukan. Tapi pikiran di mana gue harus jadi yang terbaik. Gue harus lebih jago dari ini. Pokoknya itu very dark gitu. Jadi purpose di mana gue harus belajar kembali gitu ya. Bahwa musik tuh bukan tentang gue, itu panjang banget. Itu menarik. Maksudnya apa? Kalau misalnya ketika lu di X Factor, of course it's a competition. Itu sebuah kompetisi. Sekarang nih lo ikutan Asia's Got Talent, habis itu America's Got Talent. It's a competition. Udah pastilah harus ada sebuah rasa yang lo punya untuk ingin menang dalam kompetisi tersebut gitu. It is a competition. But sekarang pas aku ikut America's Got Talent, I do not think so. Oke. Kita belum ke arah sana. Tapi maksudnya yang di X Factor sendiri emang kenapa? Kenapa godaan lu ambisi pengen menang, lu harus buktiin banget. Mungkin emang masih ada sisa-sisa dari masa kecil lu kali ya. Dan gue belum pernah ngerasain itu kan. Dibilang keren misalnya. Dibilang keren sama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu istilahnya orang nganggap dia tuh genius loh. In music. And he is. And then he said that I'm good. Mulai. Ya kan mulai. Wah ini gue keren kali ya gitu kan. Tapi di situ gue jadi hancur sih. Maksudnya aku turun 5 kilo kan. Karena aku stres. Ya di situ gue stres gitu loh. Maksudnya gue harus keren. Gue harus bisa satu lagu. Walaupun susah banget yang dipilihin gitu kan. And then pokoknya harus perform lah ya gitu. Wah di situ sih belajar luar biasa sih. Buat ngontrol diri. Segala macam. And then gimana lo bisa ketemu sama kru setiap hari. And then gimana ya hangout ya kan. Itu seneng banget sih. Belajar banyak banget hal. It was not glamorous at all. Oh gila. It was hard. Gimana cara lo akhirnya bisa mengalahkan godaan lo harus jadi yang terbaik? Waktu itu gue belum bisa. Berarti lo masih. I still look at it as a competition. Masih ada rasa penyesalan gak ketika lo keluar di ke-7? Sama sekali enggak. Pas aku keluar aku tahu memang sampai di sini doang. Kuatnya. Gitu. Selebihnya kayak gue udah gak kuat gitu. Di situ gue belajar, ya itu. Aku adalah seorang ibu. And I have to put prioritasin my son first. Menjadi seorang ibu itu maksudnya apa? Ya yang lain harus setelahnya. Ya kalau misalnya lu baru lahiran, lu harus sama anak lu. Karir nomor 2. Kalau gue ngelihatnya sekarang kayak gitu ya. And then lebih kesini lagi setelah gue ikut Asia's Got Talent, America's Got Talent, gue sadar benar bahwa gue tuh bukan lagi berkompetisi sama orang lain. No, gue pengen menang, pastilah. Bullshit kalau enggak ya. Kita ikut kompetisi pasti kita pengen menang. Tapi kalaupun gue gak menang, gue tahu Tuhan bawa gue ke situ karena gue harus berproses di situ. And then it's a way for me to share to more people. Asia's Got Talent. How was that? Awesome. How was the experience? Sekarang setelah lu udah belajarin dari X Factor, habis itu lu udah kali ini lu gak mau terpisah sama keluarga lu, lu bawa Hans, lu bawa anak lu, dan kalian bertiga ada di Singapura saat itu ya? Iya di Singapura. Ada David Foster, ada Vanessa Wu, Anggun. How was that? How was the experience? Aku senang banget bisa jalanin bareng keluarga. Karena then people will see that a woman, walaupun lo udah jadi ibu, lo tetap bisa kejar mimpi lo. Itu pesan yang kuat banget sih menurut gue ya. Banyak banget soalnya temen gue juga banyak banget yang udah
ya udah dia nggak berhenti bermimpi aja lah gitu ya. Gue udah jadi ibu and then ya udah gitu. Padahal kan masih banyak banget yang kita bisa kerjain. Apalagi sekarang ini banyak banget sosmed ya kan. Yeah. You can do it from your home gitu, with your children maybe kontennya gitu kan. Yeah. Jadi di situ gue seneng banget gue bisa jalanin bareng keluarga. Okay. And then itu juga memberikan gue kekuatan saat gue jalanin itu happiness only. Wow. That only happiness, right? Di Asia's Got Talent gitu. Jurinya ada siapa sih? Vanessa Wu, David Foster, waktu Anggun? Itu Jay Park deh. Jay Park, Anggun sama David Foster bertiga doang. Oh, Vanessa enggak ya? And then aku satu angkatan sama Rihanna. Dari Indonesia, dari Indonesia itu baru 2 orang yang pernah di Asia's Got Talent, Rihanna dan aku. Gitu. Oke. So we are so proud. Yang gini-gini gak tahu. Oh bukan, Rihanna ya? Bukan lu ya? Rihanna? Rihanna ya, bukan lu ya? Lu akhirnya ya, Asia's Got Talent akhirnya apa ya? Oh gue finalis doang. Jadi finalis. Oke. Sampai ke tahap terakhir, tapi habis itu tersisi. Oke. But I'm happy ya Indonesia menang. Yeah, still, you know, horror lah, tapi tetap aja ya, seneng lah. Menang lah. Yeah. So, okay, that's interesting. Di Asia's Got Talent, lo akhirnya keluar di nomor 7 juga ya? Nomor 7 juga. Now this is interesting. Karena ya semua orang yang udah sering nonton podcast gue gitu ya, sering nonton YouTube gue, pasti tahu banget kalau misalnya gue percaya bahwa 7 adalah angka kegenapan. Lengkap. Exactly. It's completion. Jadi feeling gue adalah ketika lu, tadi gue bertanya-tanya sama diri gue sendiri ketika lu ngomong pas di X Factor lu keluar di angka 7, right? Lu sudah genap atau lu udah lengkap purpose Tuhan untuk lu ada di X Factor, belajar soal melepaskan ambisi dan menjadi ibu, itu udah purpose-nya udah kelar. Kira-kira pas di Asia's Got Talent, what purpose yang berhasil dilengkapi gitu di Asia's Got Talent? What do you think? Apa ya, purpose-nya adalah apapun yang gue jalanin kayaknya emang harus bareng keluarga sih. Di situ gue ada happiness. Right. Content. Ya. Yeah. Contentment. Ya. Yeah. Beda banget sama yang gue jalanin sebelumnya. Itu gue jalanin sendiri dan itu gak enak. Ya. Yeah. Gitu ya. Yeah. And then di Asia's Got Talent itu kita seru aja gitu ya. Apa karena gak ada karantina gue lebih happy. Bisa jadi. Oh itu hotel masing-masing ya? Jadi, okay. Pokoknya misalnya kerjanya itu, production itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6. Ya udah habis itu kita bisa jalan-jalan. And then kita travel ke Ion, makan segala macam. Oh enak banget. So it was like. Santai banget, relax banget. Iya benar. Ya. Memory banget lah buat aku Hans dan juga Hansel. Kita memory banget gitu. Hansel waktu itu baru umur 2. Baru umur 2 tahun ya? Iya. Oke. And then the pandemic hits. Oke, gue sering banget ketemu sama lu di acara wedding-wedding. Iya, wedding-wedding. Dan wedding stop semuanya. Tahun 2020, bulan April, no weddings. How was that for you? Crazy hard. Ya? Iya, banget. I mean like, kita baik-baik aja di rumah ya sebenarnya. Awal-awalnya happy-happy aja gitu. Tapi lama-lama kayak, kok gue jadi kayak gak ngapa-ngapain ini ya gitu. And then I watch Pope movie-nya. Pope. Ya, Pope Franciscus. Dia kan bilang kalau Tuhan kita kan diciptakan sesuai dengan image-nya Tuhan. And our God is a creator. And that is why we have to create something. Itu emang udah nature-nya kita gitu. And then we can feel worthy gitu. Jadi kayak apa mungkin karena gue gak ngelakuin sesuatu gitu loh. Jadinya gue berasa gue gak ngapa-ngapain sih gitu. Susah banget sih ngejalaninnya. What was it like? Pandemi buat seorang Angela Julie itu seperti apa sih? Kayak what are the challenges? Cerita gak sih yang buat. Aku akhirnya jualan frozen food. Wow. I never mentioned that. Yeah. And then dari seorang pemain harpa, gue harus belajar. Asia's Got Talent. Yo. Ouch. Gak gue cerita aja. Ya kan, gue
akhirnya 1 bulan setelah pandemi gue jualan makanan frozen food. Dari seorang harpis menjadi Cinci tukang bakmi. Ci mau belanja apa Ci? Wow. Mau beli berapa? Kadang 1 pack ya kan. Kok ongkirnya mahal sih? Ya. Ya biasa lah ya. Ya. Customer banyak banget macamnya ya kan. And then kalau telat diomel-omelin. Ini gimana sih gak ada sambal tambahan? Banyak banget. Bentar, nama bakminya apa? Bakmi Koahan. Which is Koahan. Lu gak pakai itu jadi slang dari teman-teman kita. Jadi kan dia senang masak, suami aku tuh senang banget masak. Aku gak bisa masak. Oke, dia yang jago masak, Lucky Me. Terus habis itu udah banyak sebelum pandemi itu udah banyak banget yang bilang lu jualan dong. Gitu loh. Namanya Koahan aja gitu kan. Soalnya kan emang dia lucu mukanya ya. Iya, lucu. Terus habis itu akhirnya kejadian tuh. Bakmi Koahan. Gak ada embel-embel by Angela Jolie. No. Habis itu logonya heart. Gak ada. Gue kasir aja. Gila gak? Tiba-tiba. And then gue mesti bikin somai. Tidurnya cuma 4 jam, 5 jam. Lu sendiri yang bikin somai? Bikin somai. Wow. Bikin bakso segala macam. But ngejalanin itu semua. Aku tahu akhirnya belajar gitu ya. It's not about selling noodles. It's about a heart which is willing to learn. Hati yang terbuka, lu mau gak diajar hal yang baru sama Tuhan? I was hurt, my pride was hurt. Gitu. Of course. Karena gue gak pernah ngejalanin itu gitu. Kenapa gue sekarang harus diomel-omelin orang, atau kenapa harus, ya pokoknya istilahnya humble myself banget. Tapi dari itu aku belajar gitu loh, bahwa aku ini lagi diproses sama Tuhan untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi secara karakter. So it is priceless. And then kita juga diberkatin Tuhan, omsetnya itu bener-bener kita tuh gak kepikiran. Dari selling noodles it can covers our outcome. No. Abis itu di masa pandemi juga lu memutuskan untuk ikutan America's Got Talent. Nah itu tuh. So what's that? Maksud gue lu udah X Factor. Abis itu Asia's Got Talent. And then America's Got Talent, like why? Why? I've been dreaming about it from 2018 actually. Untuk ikutan America's Got Talent? Yes. Iya, dari 2018 gue udah coba. And then gak pernah tembus-tembus tuh. Gak pernah diundang. Istilahnya kita kan harus audisi dulu di sini. Like kemarin itu 2 kali. Online di Indonesia. Abis itu kita baru diundang gitu loh, untuk audisi di depan si celebrity judges kayak Simon, Heidi, Howard gitu-gitu. Jadi gue udah coba tuh dari 2018 udah nyoba 2 kali kalau gak salah. And then gak pernah kejadian gitu. Nah kemarin ini I'm thinking like it pops out in my screen ya kan. Why not? Ya coba lagi deh ya kan, masukin gitu. Video dihubungin ya kan. Tapi lagi pandemi kayak gini gimana ya? Gak ada penonton dong, ya kan? Terus habis itu jalanin tuh. Itu actually aku udah gak mau ikut. Karena gak, udah pandemi lah. Maksudnya bukan karena pandemi sih, karena aku gak pede. Aku bisa? Takut gagal. Oh of course, of course. Takut gagal. Jadi undur lagi. Terus habis itu. Wait, maksudnya ini America's Got Talent jadi undur tayang gara-gara lu mundur-mundurin. Enggak, maksudnya gimana? What is undur lagi? Gue. Jadi audisinya itu ada beberapa tanggal. Kita bisa pilih gitu loh. Nah aku tuh udah dari awal, ini undur lagi deh bisa. Ini hari terakhir banget dan itu websitenya lagi down. Seharian gue coba gak bisa. Tiba-tiba bisa dari handphone. And then datanglah undangan ya jam sekian ya. Oke deh, jam 12 malam. Di situ jam 9 pagi kan. 12 malam gue masih nunggu di roomnya kan. Akhirnya jam 1. Wow. Itu baru di audisi gitu tuh. Ya udah nyanyi ya. Nyanyi set. Tunggu ya. Lu nyanyi lagu apa? Nyanyi Somewhere Over the Rainbow. Untuk lagu audisi di America's Got Talent ya. Itu pernah lu bawain di Asia's Got Talent atau di X Factor? Not before. Kenapa milih lagu Somewhere Over the Rainbow?
Karena menurut gue lagi banyak banget orang yang butuh you have to be free from your thought gitu loh selama pandemi. Dan banyak banget kan yang kehilangan juga gitu kan. It is about tempat yang lebih indah gitu. Ada satu tempat yang lebih indah dari tempat kita sekarang, which is like heaven, and you can be free. Cuman ini lagunya kan dikemasnya dalam bahasa universal yang semua orang bisa mengerti, and it was so simple. And that is why it is so hard. Lagu yang simple itu kalau kita nggak benar-benar pure bawainnya, ketahuan fake-nya ya kan. Dan ya akhirnya aku milih lagu itu dan di-approve. Wow. Buat audisinya gitu. Okay. And then I'll tell you why I didn't look at it as a competition. Karena di situ gue experience God. What? Gue udah tahu Tuhan itu udah seumur hidup gue gitu ya Dan istilahnya. habis itu lu juga udah ya jungkir balik. Iya jungkir balik. Tadi kita udah ngomong di awal ketika lu ketemu sama lu sempat depresi juga dan Tuhan memberikan lu purpose. Lu udah experience God in so many ways. Tapi di America's Got Talent ini you experience God in another way. Yes. Actually I experience Holy Spirit. Di zaman pandemi ini ketika lu ke Amrik, lu gak sama keluarga lu kali ini. Biasanya kan yang pas di Asia's Got Talent, you experience happiness, kebahagiaan karena lu bisa bawa suami lu sama anak lu. Gue merasa karena di situ gue merasa gue aman kan. Ya. Ada backup ini, ada laki gue, Singapura, ada anak gue gitu juga ya kan. Di Asia's Got Talent, betul. Dan sekarang America's Got Talent karena lagi pandemi. Harus berangkat sendiri. Sendirian banget, lu sendiri bawa banget. harpa. Gue mesti angkat harpa sendiri, gue mesti pokoknya semuanya. Gak ada kru, gak ada, iya. No nothing. Wow. No nothing. And then American people they're so like mandiri banget. Ya. Lu dikasih tahu jam sekian, lu gak pakai dijemput-jemput, lu datang pokoknya. Ya kan? Makan sendiri aja kalau lapar. Bebas banget ya kan. Gak ada nasi kotak. Minimal di sini masih dikasih nasi kotak. Di situ dikasih tapi sandwich yang sama setiap hari. Jadi gue bersyukur X Factor nasi kotak. Dikasih roti kotak. Roti kotak ya betul. Roti kotak yang diganti cuma snacknya. Oke. Ya sebentar ya begitulah. Pokoknya begitulah. Iya. Gila itu bener ya, Asia ngasih lu nasi kotak, the best. roti kotak. Ketika lu di Amerika, lu sendirian, lu benar-benar berjuang banget sendirian. Lu di situ udah ngerasa takut kalah. Gue takut banget. Dari sebelum berangkat gue udah takut. That's so weird ya. Gue takut banget. Padahal di X Factor sama Asia's Got Talent lu gak ada perasaan tersebut. X Factor sih gue takut dan kiasunya tiap hari sih. Ya, oke. Tapi kan harusnya udah enggak gitu. Ya. Tapi ini gue takut banget karena di saat yang bersamaan gue tuh kondisi suaranya lagi gak fit. Jadi kayak orang lari, kalau Daniel kan lari tapi kaki lo lagi cedera. Oke. And then you have to compete. In a international competition. Takut banget pastinya. Aku takut gagal gitu loh. And it's so human sih sebenarnya. Actually. Banget. Karena kita udah ngejalanin semua ini and then like kembali lagi karena aku manusia yang lemah gitu, aku takut banget gue melakukan kesalahan gitu. Dan dekat Paskah waktu itu, aku ingat banget. Jadi aku ingat banget kayak Prapaskah itu dan Paskah tahun ini paling berkesan buat aku. Karena aku ngejalanin tuh semua rasa takut yang kayak yang Tuhan mungkin rasakan gitu ya. Pada saat dia lagi sendirian. Kan aku 7 hari sendirian. Di karantina kan. Karena pandemic. Aku harus sendirian. And then kembali lagi ayat yang ini pops out. In my screen ya kan. Aku bacain aja ya. Oke. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. And that is why for Christ's sake, I delight in my weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Corinthians
di situ gue baru ngerti, gue udah baca ayat ini berkali-kali, tapi gue nggak pernah benar-benar ngejalanin gitu. Di situ gue benar-benar ngejalanin. Kenapa? Karena pada saat gue takut banget, 1 hari sebelum perform kan kita harus tes mic ya, check sound, and then kita semua tuh dipegang sama produser. Ada beberapa produser gitu ya. Produser aku tuh berganti dari si A ke si B. Itu juga nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba diganti. Tapi aku thank God for her. Namanya Courtney. She's an African American. Terus dia find out pas aku lagi check sound tuh dia kayak ngelihat aku ragu-ragu gitu loh. And then dia datengin aku pas aku lagi nunggu. Hari itu aku berdoa buat untuk kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan kalau emang aku mesti ngejalanin ini, help me gitu. Yeah. And then I was alone, ya kan? Help dari mana? Gak ada help lagi gitu. I was so weak. Terus panic attack dan segala macam. Karena kayaknya memang si jahat kayak apa ada ya? kuasa gelap lah saat itu yang benar-benar ngintimidasi lu banget. Bikin aku takut gitu. And then she came to me and asked gitu loh. Kenapa kamu merasa apa gitu? Are you a Christian? Hi sister, dia bilang gitu. Kamu di sini bukan untuk lomba. Kamu di sini untuk worship. Kamu di sini untuk worship. Kamu gak butuh validasi dari orang-orang untuk bilang bahwa kamu precious. No, you don't need humans validation untuk bilang bahwa kamu tuh berharga. Kamu tuh berharga di mata Tuhan already. And then dia bilang gini, ini yang paling aku ingat, Simon Cowell and Jesus. I share with you before, right? Simon and Jesus gitu. Simon Cowell and Jesus. People and Jesus gitu loh. So you're not here to please people. You're here to please God. And you have to say to yourself, dia bilang, I am peace. I am peace. I am peace. And you're here to share the peace. Gimana lu bisa jadi peace kalau lu sendiri gak merasa peaceful? Ya kan? Lu share tentang peace. Lu main musik, main harpa, mau syuting, mau peaceful, ngasih ya kan? kedamaian tapi lu biar sendiri orang takut gitu. Bagaimana lu bisa? Sekarang lu harus menjadi peace itu sendiri dulu, baru habis itu lu bisa share. I'm like, God, guardian angel beneran ada ya. Gue di negara antara berantah gitu ya, Indonesia sama California itu benar-benar kayak literally ya, half world away ya kan, 20 something jam gitu. Tapi Tuhan tuh kasih malaikat buat jaga gue gitu. Itu udah gue gak bisa jelasin ya, kenapa bisa dia produser gue. Kenapa gak orang lain aja yang pertama itu, ya kan, kenapa harus diganti. And then she said to me, ini America's Got Talent. Tapi lo bukan lagi show everybody you got the talent. You are the gift itself. Kamu tuh giftnya. You are the gift. Jadi kamu harus share ke orang gitu. It's not about talent, enggak. Jadi kayak every word like, Tuhan beneran ada ya gitu loh, ngomong sama aku gitu. And then di hari H itu bisa aku ngerasain peace yang benar-benar peace banget. Aku gak pernah ngerasa sedamai itu selama aku bermusik. Even when we are talking, maksudnya aku masih ada nervousness gitu ya. Like apa yang gue mesti ceritain segala macam. Enggak, peace. Dan itu beyond my comprehension. Abis itu lewat gue kayak, kok bisa ya? Dan itu cuma Tuhan dan Holy Spirit. Tuh kalau aku bisa jelasin dengan kata-kata, jadi aku di dalam hati aku tuh rasanya adem, tapi sekeliling aku tuh anget. Satu panggung itu kayak ada yang surrounding me. That's like the song that we talk about. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. I'm surrounded by the presence. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Gue merasakan damai yang cuman Tuhan yang bisa kasih. And that is why I think of it not as a competition. Tapi
spiritual journey ya. Sama sekali it's not about the competition anymore. It's more precious than that. Wow. Karunia banget sih. Yang lu dapat di situ lebih berharga daripada emas atau uang atau perak. Yang lu dapetin di situ adalah experience, pengalaman bersama Roh Kudus, dan itu indah banget sih. Beneran indah banget. Kayak bisa ngerasain sih. Peluk sama Tuhan, disayang banget gitu loh. Gue bisa ngerasain sih. Seneng banget. Dan gue ngeliat semua orang kayak, mungkin mereka bingung juga ya kenapa nih anak senyum mulu ya kan. Dia lagi sibuk lalu lalang segala macam. Gue cuman gitu, kayak gue lagi peace, damai. Lagi ngerasa damai. Damai banget. Gak ada loh takut. Padahal sebelumnya gue masih ada videonya. Gila muka gue kayak orang aneh. Oh ya? Takut banget. Gue sampai bilang kalau gue bisa ngelakuin ini, gue bikin video ini. Kalau bisa, maksudnya bisa ngelewatin ini ya. Buat ngingetin diri gue sendiri kalau ini bukan karena gue bisa. Bukan karena gue kuat. Tapi karena Tuhan. Itu gue bikin video pada saat gue lagi pas stress. Lu lagi stres. Iya. Karena dengan kekuatan lu sendiri. Gue gak bisa. Itu yang terjadi. Iya, betul. Dengan kekuatan lu sendiri, inilah kekuatan Angela Julie di sini gitu. Dan lu gemeteran, lu ketakutan, lu. That is me. Right? Betul. Tapi ketika Tuhan memberikan kedamaiannya, tiba-tiba what? Berubah. Ini dari mana? Iya. Gitu. Bener. Makanya ngelewatin pandemi ini juga, ya I mean like kita semuanya secara manusia pasti takut lah ya. Ada ketakutan gitu loh. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, ada damai yang bisa dikasih yang kita gak bisa ngerti. Dan itu pun padahal situasi di sekitar lu masih ketakutan. It looks like we are surrounded, right? Exactly. Surrounded by all the enemies. All the fear. But I'm surrounded by you. So. Wow. Dan gue suka banget sih dimana tadi yang lu bilang gitu. Mungkin ini yang sama dikatakan oleh Nabi Ayub juga. Dia bilang selama ini gue sering mendengar Engkau ya Tuhan. Tapi hari ini gue mengalami betul kehadiran-Mu di dalam hidup gue Tuhan. I've experienced you, I've heard about you, but today I see you. Iya, karena kita boleh tahu semua kebenaran firman Tuhan tapi gak pernah ngalamin Tuhan bisa loh. And then hari itu gue ngalamin banget. Gak bisa gue jelasin kenapa gue bisa tenang. Benar-benar tenang banget, setenang-tenangnya. Oke, Ella. Ini sekarang ini di situasi yang sangat mencekam ini, gue mau request untuk lo bisa memainkan harpa atau menyanyi juga. Mungkin kepada yang lagi nonton, misalnya lo pengen ngerasain kedamaian yang tadi Angela sempat ngomong juga gitu. Kedamaian yang mungkin dunia ini gak akan bisa ngasih kedamaian yang mungkin lu cari selama ini ternyata gak ada. Atau mungkin udah lu dapatin tapi lu tetap masih gak ngerasa kedamaian tersebut. Kenapa lu tidur gak setenang itu juga gitu. Kalau gak senyenyak itu juga gitu. Nah gue pengen coba untuk hari ini udah pasti sebelum kita ngelakuin ini kita berdoa dulu. Dan apapun yang lu, harpa yang lu mainin, lagu yang lu nyanyiin, gue minta kalian bisa menutup mata dan kalian bisa mendengarkan dan kalian bisa merasakan dari hatinya Angela yang penuh kedamaian tadi bisa masuk ke hati lu yang lagi nonton. Oke? So, oke, kalau gitu langsung aja Angela Julie.
Wow, boleh tepuk tangannya pemirsa. Glory to God. That was amazing. Dan itulah doa kita juga. Mungkin kamu yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita juga berdoa supaya bukan cuman kita mikirnya bangsa ini aja gitu. Tapi orang-orangnya secara individunya itu juga pulih. Yes. Gue sering banget ngedenger this word, double for your trouble. Oke, jadi Tuhan akan mengembalikan apa yang telah kamu lewatin gitu. Yang namanya duka akhirnya menjadi sebuah sukacita gitu. Jadi gue berharap banget tadi nyanyian tadi itu bisa masuk ke hati kalian dan kalian juga mempunyai harapan baru gitu ya untuk dipulihkan. Dan Tuhan akan memberikan double for your trouble. You know, so Angela Julie, thank you so much. Thank you. Lu bisa dibilang orang, gak tau ya, ini mungkin gue salah tapi lu bisa riset juga gitu ya. Tapi mungkin bisa dibilang lu adalah orang pertama dari Indonesia yang berhasil masuk di America's Got Talent. Puji Tuhan. And ini honor banget buat gue di apartemen gue ini. Lu bisa datang duduk di sini sama gue. It's my honor. Dan menceritakan your experience with the Holy Spirit tadi. My pleasure. Itu benar-benar kayak thank you so much. I thank you and I say blessings to your channel. Amin. Karena ini pasti akan jadi inspirasi buat banyak banget orang. Amin. And we need you, okay? Oh yeah. Thank you. Please, yes. do it again. terus. Tuhan berkatin terus Daniel. Amin Ella. God bless you. And God bless you and too, your family too. With your family, with Hans, with Hansel. Amin. And untuk karir kedepannya juga. Dan mudah-mudahan dari sini pun juga Hansel bisa punya adik. Amin. Pengen banget ya Tuhan. Kita doain sama-sama ya di kolom komentar supaya Angela Julie bisa hamil lagi. Amin. Ngasih adik buat Hansel gitu. Yang terbaik dari Tuhan. Yes, thank you so much again. And thank you. Buat semua tetangga yang udah nonton dari episode pertama sampai sekarang ini setia ngedengerin. Thank you banget. And share it to others. Yes. Share it to others. Please share it to others. Please. Apa yang dialamin sama Angela Julie, siapa tahu kalau misalnya itu bisa membantu atau memberikan harapan buat seseorang yang kamu kenal yang lagi melewati depresi yang sama, yang lagi melewati pemikiran kayak, waduh ada bagusnya kali mungkin gue gak ada di dunia ini. Yeah. You know,
please share this story. Siapa tahu aja dia sendiri juga bisa menemukan purpose baru dalam hidupnya dan begitupun juga menjadi harapan baru dan dari harapan tersebut mendapatkan kedamaian baru di hatinya gitu. Amen. So share this video kalau misalnya lu ngerasa ada tetangga yang butuh diselamatkan. Gue udah sering banget ngedapetin banyak DM yang bilang thank you banget buat bintang tamu atau tetangga yang nge-share karena pada saat dia benar-benar lagi down banget, dia ngerasa ada sesuatu yang menyelamatkan dia melalui ceritanya tetangga kita ini gitu. Jadi hopefully you can share this great news to everybody. Dan again kalau misalnya lo lebih suka ngedengerin melalui podcast gitu ya, lo lebih orang audio bukan visual gitu. Kita udah ada podcastnya di seluruh channel digital platform podcast. Dan kamu tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu. Dan pastikan juga follow. And don't forget to follow our Instagram juga di @DanielManataNetwork. Untuk siapa lagi nih minggu depan tetangga yang akan kita undang. So guys, I just want to say thank you again. Kalau misalnya kalian ngerasa dikuatkan oleh beberapa perkataan dari Angela Julie, yuk tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya lu ngeliat ada seseorang yang lagi nge-share juga kayak, oh man hidup gue juga lagi berat bla 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 bla, doakan dia, right? Karena pastikan kalau misalnya benar kalau kata Angela barusan, he is not alone, she is not alone. Kita ada di sini sebagai tetangga yang baik, tetangga yang selalu menyangga bukan menyanggah. Guys, thank you so much for watching. Thank you again. Keren banget. God bless you. God bless you. Woo!